Tadi kalau kata ketua panitia itu Bang, kalau kami baru melawan Islamophobia, kalau PBB itu udah lebih mantap itu. Combat ya? Combat itu Memerangi ya? Dan ini sejarahnya 15 Maret kenapa dipilih sebagai Hari Anti Islamophobia Sedunia oleh PBB itu? Ya. Pelakunya siapa itu? Pelakunya itu ekstremis dari kalangan Kristen. Kristen Itu teroris Kristen itu. Jadi kalau Kristen, orang non Muslim, bukan Islam yang melakukan perbuatan terorisme ya sekedarnya saja. Ya, tapi kalau orang-orang Islam dianggap loh bukan pelaku, dianggap sebagai pelaku, makan gorengannya 7 hari 7 malam, kali luas, kali tinggi, kali dalam, kali lebar. Dr. Anton tadi, Ustaz Anton, is the fact itu mah, itu sudah kenyataan gitu ya, luar biasa. Jadi wajar saja kalau ibu-ibu suka ngaji gitu kan. Maksudnya saya mau ke Kang Deli selaku ketua panitia penyelenggara. Iya. Ini apa urusan ini Indonesia ikut-ikutan bikin acara seperti ini dalam bentuk diskusi talkshow ini apa? Urusannya apa nih? Mau ngapain gitu? Kita termasuk user sebenarnya. User dari apa? Resolusi PBB itu. Oke. Umat Islam negara yang berpenduduk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Tapi di sini ada juga USM Channel ya. Di kanan saya ada Ustadz Keren, Jagoara Bandung. Canda. Panggilnya saat Bang Deli. Ya. Bang Deli ini apa posisinya? Ketua Panitia peringatan Hari Anti Islamophobia Sedunia. Wah, sedunia. Ya, karena ini kita ngikut resolusi PBB kan. Tanggal berapa itu? Tanggal 15 Desember Maret. Dan pas hari ini ya? Besok. Oh, besok banget. Besok betul. Jadi di Bandung ini mau bikin apa acaranya dalam rangka itu? Kita mau bikin acara talk show untuk memperingati, memberikan wacana, mengevaluasi tentunya kan. Oke. Mau sejauh mana PBB ini sudah menerapkan resolusinya tentang anti atau memerangi ya, to combat di situnya. Memerangi Islamophobia ini sejauh mana nih? Ternyata kenyataannya masih ada terjadi di yang paling viral itu kan di apa namanya itu? Swedia. Di Swedia itu kan. Oke, ntar dulu itu nanti detailnya. Sekarang kenalan dulu Bang Deli ini Ketua Panitia Penyelenggara Dialog memperingati Hari Anti Islamophobia. Betul. Yang diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat ya. Bandung, insya Allah. Bandung masih Jawa Barat kan? Bandung Jawa Barat. Indonesia lagi. Belum perlu paspor kan? Belum. Yang jelas jauh dari IKN. Nakal. Jangan cari-cari gara-gara deh. Dr. Anton, lengkapnya saudara? Anton Minardi Bang. Anton Minardi, apa nih? Posisi apa nih? Didaulat sama teman-teman kita sebagai ketua Gamis. Gamis adalah pakaian Muslim. Ya, gerakan masyarakat melawan Islamophobia. Jadi kan melawan Islamophobia. Tadi kalau kata ketua panitia itu Bang, kalau kami baru melawan Islamophobia, kalau PBB itu udah lebih mantap itu. Combat ya? Combat itu memerangi ya? Memerangi itu. Kalau kami baru melawan to fight itu. Oke. Jadi sekarang sebelum ketua panitia saya mau lihat substansinya dulu nih acara ini. Tadi menarik saya diprovokasi dengan kata to combat. Ya. Itu PBB itu ya? Iya, PBB dan PBB. Diksi ada PBB. Jadi lebih lebih eksplisit. Dan langsung ada gerakan ya, gerakan yang memerangi itu menghancurkan. Iya. Membunuh menghancurkan. Betul. Bisa jelasin, Bung Anton, gimana nih? Jadi gini, kalau kami diskusi itu dalam bahasa Inggris itu ada tahapan awal to prevent. Untuk mencegah. Kemudian tahap berikutnya to eradicate, untuk mengurangi gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah to fight ya, untuk melawan. Kalau melawan itu masih ada gitu kan. Hasil lawanan itu pasti lawan tuh ada lah gitu. Tapi
Tapi ini PBB itu sudah lebih berani Combat ya. ya to combat, untuk memerangi. Kalau memerangi itu sampai dikalahkan, kalau bisa sampai nggak ada gitu. Ya. Sampai musnah. Sampai musnah Islamophobia itu. Hancurkan, memusnahkan. Gitu. Dan ini sejarahnya 15 Maret kenapa dipilih sebagai Hari Anti Islamophobia Sedunia oleh PBB itu? Ya. Di antaranya juga alasannya adalah 3 tahun yang lalu kan kita tahu di Christchurch di New Zealand itu saudara kita lagi Jumatan Oh, ada anak muda itu ya, diberondong, dibantai, 51 orang syahid, kemudian 44 orang itu luka berat seperti itu. Maka PBB pun ikut peduli dengan Tunggu, pelakunya siapa itu? Nah, pelakunya itu ekstremis dari kalangan Kristen. Kristen Itu teroris Kristen itu. Jadi kalau Kristen, orang non Muslim, bukan Islam yang melakukan perbuatan terorisme ya sekedarnya saja. Ya, tapi kalau orang-orang Islam dianggap loh bukan pelaku, dianggap sebagai pelaku, makan gorengannya 7 hari 7 malam, kali luas, kali tinggi, kali dalam, kali lebar gitu. Terus ditelisik, terus di belakang sini ada siapa, apa kegiatannya di tempat kosnya ditemukan apa, padahal bisa aja kan di bawah mayat periksa. Iya. Oke, lanjut gimana? Nah, itu kemudian diperingati oleh PBB, ditetapkan kan gitu. Ada peristiwa itu ya? Pada peristiwa itu. Alhamdulillah berarti kan 3 tahun yang lalu PBB kemudian tahun 2022 mendeklarasikan itu to proclaim as the day to combat Islamophobia in the world gitu kan. Itu bahasa PBB-nya. Kemudian PBB juga kalau bahasanya sudah pakai bahasa to combat, Bang, itu artinya PBB juga sebetulnya sudah mengetahui gerakan Islamophobia itu di mana saja, ya? Siapa saja, termasuk juga mungkin dalang-dalangnya PBB itu udah tahu, sehingga bahasanya udah langsung untuk memerangi gitu. Nah, itu Bang. Ini kalimat pilihan diksinya bagus sekali, memerangi. Apalagi Dr. Anton tadi mengatakan PBB sangat boleh jadi, sangat mungkin sudah tahu di mana itu terjadi Islamophobia, siapa dalangnya, siapa operatornya, siapa pelakunya. Betul. Nah, sekarang kalau saya masuk pada proklamasi itu, apa maknanya buat kita? Ya, buat Indonesia negara Pancasila. Betul. Jadi gini Bang, yang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Indonesia. Bukan ketuhanan yang berkebudayaan. Ya. Oke, lanjut. Jadi kalau PBB aja yang notabene para leadernya itu adalah non Muslim gitu Bang. Bagaimana dengan Indonesia nih? Indonesia itu dibangun oleh para ulama, para alim ulama, santri, kiai, gitu kan. Dibesarkan juga oleh mereka juga, gitu kan, oleh kita juga. Yang Muslim as majority is the fact in Indonesia. Nah, artinya beli garam jangan mahal apa nih? Ya, penonton Bang Edi Channel banyak nih soalnya nih, bukan just aja nih. Ya, di Indonesia itu secara fakta ya tidak terbantahkan Muslim itu mayoritas dari awal sampai dengan sekarang, begitu. Jadi artinya no smoking bukan ya, beda. Jadi ya itu tadi no Islamophobia seharusnya. Aneh kalau di Indonesia yang mayoritas justru pemerintahnya diam ketika alim ulama Islam, kemudian para santri ya itu dikriminalisasi, dipenjarakan, kemudian ketika simbol-simbol Islam itu dihinakan, dinistakan bahkan, itu kan Al-Quran juga kemudian dihinakan. Ada bupati yang Al-Quran itu, dia kan, ya satu sisi memang seperti misalkan beberapa kasus Bang, kalau kasus Al-Maidah 51 udah dipenjara lah ya, itu udah selesai. Tapi kan bukan hanya itu, kasus-kasus itu. Sekarang ada kasus lagi penghinaan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga begitu soalnya. Itu tokoh nasional, ketua partai besar. Nah itu ya, ada yang itu sedang diproses, nggak tahu proses sampai di mana tuh si Kece itu kan? Kece diantaranya. Nah kemudian juga ada yang bilang ini santri-santri ini calon teroris katanya gitu ya. Ini Siregar, Tasikmalaya.
atau Tasikmalaya. Dan tidak terdengar kabar la salam wala kalam. Nah, Oke. itu kan nggak terdengar. Bung Anton, cukup dulu sampai di situ. Itu PR-PR yang memang seperti tidak dikerjakan, bukan cuma belum selesai tapi tidak dikerjakan. Saya mau ke Kang Deli selaku Ketua Panitia Penyelenggara. Ya. Ini apa urusan ini Indonesia ikut-ikutan bikin acara seperti ini dalam bentuk diskusi talkshow ini apa? Urusannya apa nih? Mau ngapain gitu? Kita termasuk user sebenarnya User itu dari apa? resolusi PBB itu. Oke. Umat Islam negara yang berpenduduk Islamnya tertinggi di dunia itu adalah Indonesia gitu ya. Kata Dr. Anton tadi, Ustaz Anton, Banyak. is the fact gitu mah. Itu sudah kenyataan gitu ya, luar biasa. Jadi wajar saja kalau ibu-ibu suka ngaji gitu kan. Maksudnya Ya, ini Oke. Bang Edi nyampe mancing dari tadi, saya jadi udah keluar nih, gimana nih. Bukan hanya itu, Oke. jadi kita sebagai bentuk tanggung jawab moral, tanggung jawab spiritual, juga tanggung jawab intelektual kita sebagai muslim. Kenapa kita tidak mengapresiasi langkah PBB yang sudah membuat resolusi hari anti Islamophobia gitu yuk. Jadi kita mencoba untuk itu tadi yang saya bilang, coba mengeksplorasi, kemudian mewacanakan kembali dan mengevaluasi. Kalau Gitu kan? evaluasi setahun terakhir lah katakanlah based on proklamasi PBB. Ya, Apa hasil evaluasi panitia terhadap begitu belum panitia lah ya. ya. Teman-teman di Gamis misalnya, apa hasil evaluasinya terhadap pelaksanaan anti Islamophobia di Indonesia? Apakah sudah bagus atau justru sangat Islamophobia gitu? Ya, setidak-tidaknya ini sebuah warning alarm ya. Jadi maksudnya hai bangsa-bangsa di dunia ini gitu kan, ya hati-hati lo terhadap penghinaan terhadap Islam, simbol-simbol Islam dan sebagainya begitu. Nah, walaupun memang waktu terjadinya pembakaran Quran oleh warga Swedia itu belum terlalu baru ya. ini booming, belum begitu viral lah gitu ya bahasanya ya. Tapi paling tidak itu menjadi indikasi bagi kita bahwa resolusi PBB ini perlu ditarik ke lebih lokal gitu, ke Indonesia gitu loh. Nah, kenapa ditarik ke lokal Indonesia? Karena ya user itu banyak di kita gitu. Jangan-jangan bukan begini ya maksudnya. Non Muslim saja sudah menghina Islam gitu ya, atau dibalik kalimatnya dibalik. Islam saja sudah menghina Islam itu sendiri gitu. Apalagi non Muslim. Orang Islam saja gitu berani menghina Islam. Ya, indikasinya itu udah banyak sekali ya. Ya, kita sebut saja tadi Bang Denny sudah Bang Denny lagi. Bang Edi udah nyebut itu tadi Denny Siregar kan misalnya gitu ya. Kemudian Katanya Muslim. iya, katanya Muslim. Fotonya pakai bau dengan anjing. Oh. Ya, gitu. Terserah beneran anjing. Ya, termasuk juga temannya itu yang satu tuh. Si Kribo. Ya, Ribo. Gue juga dengan anjing Abu juga. Janda dengan anjing juga. Guntur Romli juga dengan anjing Iya. juga. Nah, jadi Ini kalau kata bahasanya Ganjar Pranowo asu kabeh. Kata Ganjar Pranowo. nah, oleh karena itu dari pemikiran-pemikiran seperti itu, yuk kita dialog. Yuk kita evaluasi, yuk kita wacanakan kembali gitu. Dialog itu saya berasumsi diselenggarakan karena melihat fakta tadi, the fact tadi bahwa Indonesia negara muslim terbesar, dimerdekakan oleh Allah melalui para ulama, para santri. Tentu ada golongan lain yang bukan Islam, tapi sejarah, mohon maaf dengan segala hormat, tidak terlalu besar peran mereka dibanding kelompok Islam. Ya, tidak bermaksud begini begono, tapi memang fakta seperti itu. Lalu pada prakteknya makin kemari justru Islam terpinggirkan. Ya. Tadi saya sengaja ngomong siapa pelaku pembantaian di masjid itu. Iya. Saya sengaja tekankan di situ karena memang faktanya begitu, ya kan? Ada seorang pendeta di Ciketing ditusuk. Iya. Hillary Clinton bunyi di Amerika Di Bekasi, kejadian Ciketing Bekasi, Hillary Clinton bunyi. Ada 6 laskar dibantai, anak-anak muda pengawal Habib Rizik Sihab. Bahkan seorang Mahfud MD pun nggak ngomong apa-apa. Ya. Nggak usah Hillary Clinton. Mahfud MD nggak ngomong apa-apa. Iya. Dan ketika seorang Joshua brigadir dibunuh, dia bilang kejam sekali. Nah. Ketika si David ditendang,
jahat sekali. Ini 6 orang anak muda karena dia pakai FPI Islam, Ya. sebelum dibunuh disiksa, nggak ngomong apa-apa. Justru dia bilang secara terbuka, jangan cuma keyakinan, berikan kami bukti fakta-fakta baru kalau mau diungkap lagi kan gitu kan. Iya. Ini kan mereka kan mengutip si Akang tadi, orang Islam saja seperti itu sikapnya terhadap Islam. Iya. Kalau itu Ya. sih, kalau itu sih kebetulan saya juga termasuk tim advokat, Bang. Kita bisa tunjukkan hukum itu. Iya, saya kan TP3. Terus tiga orang dia nih. Kan jadi Saya kategori. bukan Habib Bahar. Habib Bahar itu tidak terbukti hoaxnya, berarti itu nopung baru tuh. Oh, jadi ke situ nanti lagi tuh, Bang. Oke, jadi seperti itu ya. Temanya ya. Nah, dengan fakta-fakta seperti ini, apa yang diharapkan dari diskusi yang akan diselenggarakan, Bang? Iya, paling tidak kita ingin Indonesia ini aman, damai, tanpa Islamophobia. Oke. Satu itu. Kemudian untuk menciptakan kedamaian itu kan harus ada apa namanya, perangkat hukumnya gitu. Oke. Ya kita tembakan kita atau tujuan utama kita nanti itu adanya undang-undang anti Islamophobia. Pertanyaannya Perlu diundang-undangkan ya? perlu. Pertanyaan tadi, kenapa kok di negara Muslim terbesar di dunia ini Anda mereka yakin mesti dengan ada? DPR seperti sekarang akan ada undang-undang seperti itu? Setidaknya kita udah perjuangkan. Itu Sudah proses disiapkan dulu. naskah akademiknya? Insya Allah. Insya Allah. Karena kebetulan ya beliau advokat, saya juga advokat gitu ya, dan kebetulan beliau ketua Gamis, saya di bidang kabit bidang hukum dan HAM. Oke. Jadi insya Allah itu kita buat. Dalam skala lokal kita sudah buat juga itu tentang naskah akademik, misalnya tentang LGBTQI kemarin. Nah itu. Kita sempat itu ada wawancara nggak beliau? Iya, benar. Kebalikan. Saya wawancara beliau. Oke, Bung Anton, nanti kira-kira siapa yang diharapkan hadir di acara itu nanti, tokoh-tokoh mana aja, kalangan mana aja, kalau organisasi apa aja misalnya? Ini kan gini, Bang, kita ngambil tema Indonesia damai tanpa Islamophobia, karena merasa ini selama ini kita nggak merasa damai dengan Islamophobia. Itu sedikit-sedikit kami harus turun ke lapangan, investigasi, bahkan melaporkan karena ada yang mencemooh Allah, Rasulullah, Al-Quran, Muhammad gitu ya? Nabi Muhammad SAW, syariat Islam dan segala macam gitu kan. Sedikit-sedikit karena ada ucapan si Anu gitu kan, kami harus turun ke jalan segala macam. Si Anu pasti Nganu, kalau si Nganu beda lagi loh. Anu beda lagi. Anu lah. Kalau di sini Anu. Kemudian kami bertanya peran negara di mana gitu kan. Oke. Nah itu jadi tema kami. Peran negara di mana? Jangan Emang yang diharapkan negara berperan seperti apa? jangan-jangan negara ini melindungi Islamophobia itu dia. dalam tanda tanya gitu kan. Yang diharapkan berperan seperti apa? Nah, yang diharapkan berperan sebagai negara hukum. Nah. Indonesia itu negara berketuhanan yang Maha Esa. Kan gitu. Pancasila sudah jelas, pasal 29 ayat 1 ayat 2 sudah jelas gitu kan. Kemudian ada juga undang-undang khusus itu kan, khususan tentang anti penodaan agama 156A gitu Bang ya. Ya, pasalnya ya. Dan lain Dengan sebagainya. ancaman 4 tahun dan denda Rp2.500. Iya. 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Saya pernah melaporkan Sukmawati Soekarno Putri. Oh iya. Mana lebih mulia, Al-Quran apa Pancasila? Oh iya. Mana lebih berjasa, Insinyur Soekarno apa Nabi Muhammad? Itu saya laporkan ke Polda dan mentah. Belum lagi yang konde Bang ya. Konde. Konde juga kan. Itu banyak lah hal yang seperti itu. Jadi ngerepotin kita. Kan katanya kita mau ngebangun nih, Indonesia mau maju nih. Kalau kita direcokin dengan masalah-masalah yang seperti itu, yang itu harusnya tidak boleh. Jadi heran juga kan. Jangan-jangan ini kami juga bertanya kepada umat Islam sendiri. Umat Islam jangan-jangan di Indonesia itu minoritas gitu. Oke, tadi ada kata jangan-jangan ada pembiaran ya dari aparat negara ya. Nah, ini kan menjadi pertanyaan yang menurut saya wajar muncul ketika kita yang melaporkan hal-hal semacam tadi itu seperti membentur tembok.
Ya, pada kasus saya melaporkan Sukmawati itu sekian bulan tidak ada kabar sampai saya melaporkan Maret kalau nggak salah. Maret. Tidak ada kabar, tiba-tiba September saya dapat surat dari Polda Metro Jaya yang isinya tidak dapat dinaikkan ke tingkat penyidikan. Karena Selesai, karena Alasannya? tidak ada unsur pidana dan sebagainya. Tidak ada dianggap tidak ada unsur penistaan agama karena katanya sudah melakukan konsultasi dengan tokoh agama, MUI dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ini apakah karena seperti itu sehingga orang tidak jerah, apalagi ditambah kalaupun nanti ke pondok banget ya pakai materai aja dulu 6.000 sekarang 10.000 selesai gitu atau bagaimana? Ya sebetulnya dengan ketidaktegasan dalam tanda kutip itu aparatur negara, kemudian seolah-olah menjadi pembiaran, dan kemudian orang-orang yang memusuhi Islam ini seolah-olah memainkan peluang itu. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan. Harusnya sebetulnya tidak harus berdasarkan delik aduan, itu kan temuan di lapangan. Seperti itu harus delik ya, harus delik. Temuan yang seperti itu. Karena undang-undang dasar sudah jelas, undang-undang anti penodaan agama juga sudah jelas seperti itu, toleransi yang sudah jelas juga kita gitu kan. Alhamdulillah kalau pengalaman saya yang sudah hidup selama ini, kita nggak pernah menghina agama manapun tuh, alhamdulillah, Tuhan manapun, karena di agama kami, di agama Islam itu dilarang, nggak boleh. Itu syariat Islam loh, makanya kenapa justru orang Islam sendiri takut sama syariat Islam? Jangan-jangan yang takut syariat Islam juga itu termasuk Islamophobia bang gitu kan? Gitu. Ini sekarang udah panjang banget. Saya ingin penutup dari ketua panitia, tadi kita belum dijawab sama ketua Gamis. Jadi nanti yang diharapkan hadir akan mengundang siapa aja? Nah itu ya. ya kita mengundang tokoh-tokoh nasional dan tokoh-tokoh regional ya. Kemudian ada juga yang musisi yang misalnya siapa yang tokoh nasional regional itu siapa? tokoh nasional misalnya Diharapkan hadir yang masih adalah- muda itu yaitu Bang Mustafa Narawandaya. ya itu Oke. juru bicara GENA itu. Oke. Gerakan Nasional Anti Islamophobia juga. Ya, oke. Tahu saya. Kemudian ada Kiai Haji Atian Ali, Oke, sesepuh sesepuh Jawa Barat ya. Ketua Forum Ulama Umat Indonesia. Oke. Kemudian ada yang selebriti kita yang hijrah gitu ya, yaitu Kang Dani Java Zaib. Oh. Dan Oke. nanti moderatornya beliau sendiri tuh, ketua kami. iya. Dan juga ada pembanding. Pembanding itu diantaranya tokoh-tokoh dan ketua-ketua organisasi Islam yang ada di Jawa Barat ini. Khususnya di Jawa Barat ya. Ya misalnya ada ketua Dewan Dakwah Islamiyah Jawa Barat. Kemudian ada Ketua DPRD hadir itu. ketua DPR juga hadir. gitu ya. Provinsi. Kota Bandung. Oh, kota. Ya. Kemudian ada Syarikat Islam, ada Persatuan Alumni 212, ada Forum Silaturahmi Organisasi Islam. Kemudian Dari Parmusi juga ada. Parmusi ada, kami Jawa Barat ada ya. Kemudian ada PUI ya. PPN KRI. Apa itu kan ada? PPN KRI itu apa Ustaz? Paguyuban Pengawal NKRI. Oh. Nah, itu. Jadi itu aktivis. Itu acaranya di mana kapan? Insya Allah akan kita selenggarakan pada tanggal 18 Maret 2023 di Masjid Al Fajar, Jalan Cijagra, Buah Batu, Bandung. Jam? Insya Allah hari Sabtu mulai jam 8 pagi. Oh, pagi Ya. betul. Disediakan sarapan sama panitia. Insya Allah, Insya Allah. Oke, Bapak sebagai closing statement apa nih? Ya, pertama dengan acara ini kami ingin menunjukkan kepada masyarakat Muslim dan juga non Muslim dunia bahwa kami mendukung proklaimnya PBB Hari Anti Islamophobia Sedunia 15 Maret. Ya. Jadi kami akan dukung itu. Kemudian yang kedua diharapkan juga pemerintah Indonesia sendiri harus lebih aktif gitu untuk memerangi Islamophobia itu. Ya. Karena sebagai negara mayoritas tadi, Ya. kita tahu pemerintah itu adalah
mandataris rakyat, pelaksana daripada kepentingan rakyat. Ya. Seperti itu. Dan rakyat mayoritas adalah umat Islam. Umat Islam. Seperti itu. Jangan biarkan. Jadi tadi saya katakan ini bukan delik aduan, harusnya temuan, harusnya dan banyak itu. Dan kalau pemerintah tidak tegas, kami mempertanyakan. Makanya jangan-jangan Islamophobia di Indonesia itu dilindungi atau dipelihara gitu. Iya. Untuk ngerecokin umat Islam atau untuk memecah belah umat Islam. Nah, kalau demikian, maka kemudian pemerintah itu berarti akan berhadap-hadapan dengan rakyat nih. Alhamdulillah itu tidak terjadi di Indonesia, hanya terjadi di negeri Konoha, negeri Wakanda, di negeri Indonesia. Oke, Pak Ketua Panitia ada closing statement? Ya, sebagai panitia kami hanya menghimbau dan mengajak kepada seluruh umat muslim baik yang ada di Bandung, Jawa Barat maupun di Indonesia, karena channel ini kan di tayangan seluruh bahkan di dunia kan. Asal buka aja klik. Iya, oleh karena itu kami mengundang kita diskusikan, yuk kita bicarakan nih kepentingan umat Islam di Indonesia, gitu. Dan ujung-ujungnya nanti kita desak pemerintah untuk nanti ada asmara petisi atau deklarasi atau apapun namanya yang betul. ya. Satu lagi Bang, kalau Anda sih ingin juga, walaupun logikanya nggak sama seperti orang Amerika membuat undang-undang anti Islamophobia, karena di Indonesia itu kan katanya mayoritas nih, tapi yang begitu dibiarkan ya jangan-jangan kita juga perlu undang-undang anti Islamophobia di Indonesia nih. Kalau perlu ya kita akan perjuangkan juga, gitu. Insya Allah. Baik, saudara sekalian, tadi obrolan dengan para petinggi Gamis, yang satu ketuanya, satu lagi ketua panitianya. Kalau soal tinggi kayaknya ngasih tinggian saya 176 soalnya. Saya bercanda mulu, biar nggak seru aja. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan yang ada waktu silakan merapat ke Bandung tanggal 18 pukul 8 ya, 18 Maret ini pukul 8 di Masjid Al-Fajar ya. Ya, Jalan Cijagra. Jalan Cijagra, Buah Batu deh gitu ya. Ini sebagai bentuk partisipasi dan concern kita terhadap gerakan memerangi Islamophobia, gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bang. Ya, jazakumullah khairan Bang. Amin.